Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Baitul Mal dan pemirsa, sahabat-sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya mengajak untuk tafakur. Khususnya ajakan ini untuk diri saya dan selanjutnya pemirsa sekalian. Untuk mentafakuri, untuk merenungi tentang yang selama ini kita jalani. Sebab ada sebagian orang yang belum sempat untuk tafakur. Hanya memikirkan yang kecil atau bahkan sangat kecil. Sedangkan tafakur adalah kita memandang sebuah gambaran alam dengan utuh. Apa yang kita lihat selama ini? Apa yang kita jalani selama ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ila akhirih. Wallahu a'lam bimuradi. Allah menyampaikan ada orang yang kedudukannya istimewa, yaitu ulul albab. Ulul albab itu yakni orang yang selalu ingat Allah. Kiamat ketika ia berdiri, ia ingat Allah. Wa qu'uda ketika ia duduk, ia ingat Allah. Wa 'ala junubihim, bahkan ketika ia berbaring pun ia ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan ia senantiasa mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Ulul albab, orang yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki ilmu dari Allah yang istimewa. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, orang yang mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Kita telah berapa ribu hari tinggal di dunia. Telah berapa juta jam kita tinggal di dunia. Bagaimana keadaannya? Apakah kita pernah mentafakurinya? Setiap hari, bukankah kita menerima sinar matahari? Pernahkah kita berpikir betapa sempurnanya Allah menciptakan jarak antara bumi dengan matahari? Matahari tidak begitu dekat dengan bumi, sebab kalau lebih dekat maka bumi akan terbakar. Dan ketika matahari lebih jauh,
maka bumi akan diliputi oleh salju, oleh dingin yang luar biasa sehingga tidak ada kehidupan. Dengan datangnya sinar matahari, tumbuh-tumbuhan muncul, berkembang. Dengan datangnya sinar matahari, hewan dapat menyebar berkeliaran di muka bumi. Demikian juga manusia. Ketika siang datang dapat mencari karunia dari Allah. Pernahkah kita berpikir, merenung tentang karunia Allah memberikan sinar matahari, menciptakan matahari dengan sinarnya yang begitu indah ke bumi, yang amat bermanfaat. Dan ketika malam tiba, matahari terbenam, bulan pun muncul, malam pun menyelimuti bumi. Ketika malam tiba, manusia dapat istirahat. Demikian juga dengan hewan ternak yang lainnya, mereka kembali ke sarangnya masing-masing. Kemudian sistem dari tumbuhan dan yang lainnya yang memperoleh manfaat ketika malam tiba. Pernahkah kita mentafakuri? Sebab ketika kita mentafakuri, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Bagaimana jadinya kalau siang matahari hadir, kemudian matahari tidak mau beranjak terus siang selamanya, maka bumi ini akan kekeringan yang luar biasa. Demikian juga ketika malam tiba. Bagaimana kalau malam itu datang selamanya? Maka kehidupan kita tidak akan berjalan dengan normal. Dan siapa yang dapat mempergantikan siang dan malam? Siapa? Dan kenapa manusia melupakannya? Kenapa manusia tidak mau bersyukur? Kenapa manusia hanya bisa menghitung, oh sekarang sudah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 70 tahun, dan yang lain. Padahal di dalam 1 hari pun terdapat banyak tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali energi dari keimanan, dari keislaman kita untuk dapat mengisi 1 hari dengan sebaik-baiknya, untuk memanfaatkan 1 malam dengan sebaik-baiknya, tidak dibiarkan bergulir dengan mubazir, melainkan diisi dengan karya-karya yang terbaik. Hikmah dari tafakur. Sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah kita semuanya senantiasa memperoleh cahaya, memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentafakuri siang dan malam. Kemudian ketika kita melihat pohon, ketika melihat tumbuhan, ketika melihat buah-buahan, bagi orang yang bertafakur ia akan memperoleh hikmah
untuk memperkaya keilmuan, untuk memperkokoh keimanan, untuk memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pohon terdiri dari ribuan jutaan daun. Adakah manusia, sehebat apapun manusia, yang mampu menciptakan sehelai saja daun? Tidak ada yang mampu. Kecuali daun plastik. Sehebat apapun manusia, adakah yang mampu membuat satu buah jeruk saja dengan kenikmatan rasanya? Adakah yang mampu? Tidak ada. Tetapi kenapa manusia begitu mudahnya melupakan Tuhan? Begitu mudahnya melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kiri, kanan, depan, belakang, semua itu adalah ayat-ayat Allah. Seperti orang yang memegang tasbih, tangannya yang bergerak, tasbihnya yang berputar. Sedangkan mata melihat kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tetapi kenapa mata masih belum dapat melihatnya sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Daun, sehelai saja daun, ketika kita lihat, kemudian memakai mikroskop, itu terdapat jutaan ilmu pengetahuan dari sehelai daun. Betapa daun menerima sinar matahari, sinar ultraviolet diterima oleh daun. Kemudian dikirimkan oleh daun ke ranting, dari ranting ke cabang, dari cabang ke pohon, dari pohon ke akar, sehingga sampailah sinar matahari dari atas pohon melalui daun dapat disampaikan ke akar yang terbawa. Demikian juga akar pohon menyerap air, menerima air, kemudian dari sesudah menyerap air dibawa ke atas, disebarkan ke cabang, dari cabang disebarkan ke ranting, dari ranting dikirimkan ke daun. Dengan begitu tafakur, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita melihat buah-buahan, betapa buah-buahan yang kita lihat warnanya sangat indah. Tidak ada buah yang warnanya menyeramkan. Misalnya matanya mata kayak setan dan atau ini, tidak ada. Indah-indah semua. Warnanya begitu serasi, begitu aduhai. Masya Allah. Kemudian rasanya tidak pernah tertukar. Semangka rasanya begini. Kemudian jeruk rasanya begini. Ada juga jeruk juga bermacam-macam. Rasanya tidak tertukar. Nangka, kemudian semangka, kemudian pisang, sama manisnya, salak sama manisnya, tetapi rasanya tidak tertukar. Bahannya tetap air, tetapi rasanya berbeda.
Sebab kalau tertukar kacau juga. Ada semangka rasanya cabai. Ataupun juga sebaliknya. Orang mau masak malah rasanya begini. Dimanapun ada ayat-ayat Allah. Sehingga orang yang rajin tafakur, baik ia di saat berdiri, di saat duduk, bahkan di saat berbaring pun. Ketika akan tidur pun, ia tafakur. Ketika saya tidur, saya lupa. Sehingga orang mau berbuat apapun ke saya tidak berdaya karena di saat itu saya tidur. Ketika saya tidur, ruh saya ada di mana? Bisa jalan-jalan ke Amerika, bisa jalan-jalan ke Pulau Gadung, bisa jalan-jalan ke Sumatera, itu ruh. Bagaimana kalau ruh itu tidak kembali lagi kepada jasad kita? Bagaimana ketika kita tidur kemudian tidak bangun-bangun? Apakah itu kekuasaan kita? Bukan. Sehingga tidurnya kita pun itu menjadi sumber ilmu bagi orang-orang yang rajin tafakur. Kemudian tentang tubuh kita. Yang dekat saja dengan diri kita yaitu tubuh kita. Ada tubuh kita yang mengikuti perintah kita. Misalnya tangan. Tangan kanan bergerak, ya. Tuh bisa dibolak-balik. Tangan kiri bergerak, bisa dibolak-balik. Lisan berkata, langsung berkata. Mata melihat, bisa melihat. Dan ada juga dari bagian tubuh kita yang di luar kemampuan kita. Kita tidak ngatur. Tetapi bergerak sendiri, berjalan sendiri. Apa? Seperti detak jantung. Jantung kita berdetak. Apakah atas perintah kita? Bukan. Sebab terbayang kalau jantung hanya mengikuti perintah kita ketika kita sedang tidur. Selesai hidup kita. Karena jantung sudah tidak berdetak. Sehingga ketika kita tidur, jantung tetap berdetak. Kemudian memompa darah. Mengirimkan darah ke seluruh tubuh. Sehingga ada yang mengatakan ada 200 miliar saraf. Masya Allah, itu di luar kemampuan kita. Tafakur. Hikmah tafakur. Dengan tafakur luar biasa. Dengan tafakur dimanapun ada ayat Allah. Dengan tafakur dalam keadaan apapun kita akan ingat Allah. Dan bagi sebagian orang atau bahkan kita sendiri seringkali terjebak hanya kita berpikir untuk hal-hal yang kecil. Sehingga kita sepertinya tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk tafakur. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, saya menyampaikan tentang tafakur untuk muhasabah diri sendiri. Dan insya Allah sahabat-sahabat sekalian, kita sama-sama saling mengingatkan untuk meluangkan waktu untuk bertafakur, karena dari tafakur kita memperoleh hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah jadikan kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita sebagai golongan orang-orang ulul albab yang senantiasa ingat Allah dikala berdiri, dikala duduk, dan dikala berbaring. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.